ketika mendaki tikungan itu yang tajam, kita harus ambil, kalau misalnya nikunnya kanan, kita harus ambil yang ke kiri dulu. Nah, bertujuannya apa? Tujuan yang belakang itu, roda belakang tidak memakan as tengah. Kalau nikungnya ke kiri, kita polin kanan tengah aja gitu guys. Dengan begitu tenaga akan stabil dan garis belakang tidak akan terinjak kayak gitu guys. Tapi sebelum hal tersebut ya pastikan juga performa mobil itu memang benar-benar bagus, tenaga kuat. Seandainya kok belum paham di tenaganya kuat atau enggak, ya kita ngetesnya ya dengan memakai gigi yang rendah dulu aja, yang sekiranya kita nanti kalau di tengah-tengah kok nggak kuat, mobil itu masih bisa selamat gitu. Artinya itu gini, terkadang kan ada mobil yang benar-benar memang nggak kuat, kalau udah dari awal itu gigi rendah, kok di tengah nggak kuat, ya memang berarti itu performa mobilnya itu tidak kuat. Nah, sekiranya mobil kok tenaganya kuat, ya pakailah gigi yang rendah. Tapi ya dengan catatan, seandainya nanti di tengah itu kok performanya turun, ya harus masih bisa mengoper ke gigi yang lebih rendah gitu loh. Nah, ini dia lur, ini ditanjakan juga. Ini saya pakai gigi 5 karena sudah tidak kuat, saya pakai oper ke 4. Ini saya dipolin ke kiri, soalnya karena nikunya ke kanan biar tenaganya masih dapat. Nah, kalau udah ke gini kita polin ke kanan juga, dimakan as tengahnya nggak apa-apa, agar yang sebagian kiri itu tidak keluar dari aspal. Yang terpenting yaitu yang saya jelasin tadi, yaitu pertama harus tahu performa mobilnya dulu, mobilnya itu karakternya bagaimana. Nah, kalau udah tahu, kedua yaitu keduanya harus hafal medan juga. Itu yang hafal medan dan tahu karakter mobil itu di samping dari kita udah tahu teori di tanjakan yang tikungannya tajam ya lur. Tapi kalau kita belum tahu teorinya, juga mau praktekin juga susah, soalnya teori udah menguasai, karakter mobil tidak mendukung, medan tidak hafal, kita pasti akan pasti akan canggung juga, canggung juga. Jadi tetap harus meraba-raba dulu. Medan hafal, terus teori sudah menguasai, tapi karakter mobil kita belum paham, itu masih mending sih, kita masih bisa antisipasi pakai gigi rendah gitu. Kecuali memang mobil benar-benar tidak kuat untuk nanjak, ya udah berarti faktor mobilnya bukan faktor manusianya gitu. Nah, ini juga tanjakan lagi, presin aja ke kiri biar kanannya aman. Kalau nikungnya ke kiri, ya presin aja kanannya biar kirinya aman, dan tenaga juga bisa kuat. Oh iya lur, ada cara lagi juga, yaitu kalau memang berani, sistemnya itu kita ngelop. Tapi syaratnya ngelop juga harus hafal medan juga. Jadi ketika depan kok ada tanjakan, ya kecepatan kita kencangin sekalian, biar nanti di tanjakan yang memang benar-benar tinggi itu kita tidak perlu mengeluarkan tenaga lagi, soalnya dari bawah udah kita lop, jadi akan terasa enteng. Tapi ya itu syaratnya harus hafal medan dulu, ingat ya, harus hafal medan dulu.
di mana tanjakan yang menikung ekstrim, di mana yang tanjakannya itu tidak terlalu menikung. Harus hafal dulu, soalnya kalau belum hafal medan, kita main lob aja di depan kok tiba-tiba tikungan, ya kita repot sendiri, kita pasti ketenggak pas kenceng langsung tikungan tajam, kita otomatis ngurangin kecepatan. Dan kalau mobil kita kok tenaganya kurang kan, dioper di tengah kadang nggak nyampe karena grogi panik, akhirnya ya udah ketenggak, nggak kuat nanjak, berhenti di tengah. Jadi ya yang penting itu, yang selain itu hafal medannya itu baru kita harus ngelop. Cara ngelop itu yang penting syaratnya hafal medan ya lur, gitu aja lur. Misal kayak gini, kalau kita hafal kan kita tinggal mumpung menurun kita tambahin aja kecepatannya. Nah ketika jalannya menanjak kan kita tidak perlu menambah menginjak gas dengan penuh, kita cukup mengimbangi aja. Jadi akan terasa lebih ringan, lebih enak gitu. Cuman syaratnya harus hafal medan juga lur, tidak boleh sembarangan. Contohnya kayak gitu. Jangan lupa dukung channel saya ya lur, like dan subscribe-nya ditunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.